Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran media model online. Nah, anak-anak sekalian, sekedar himbauan ke anak bapak supaya selalu menjaga kesehatan. Paling tidak berkeliaran kemana-mana, selalu standby di rumah. Kemudian jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer supaya lebih higienis. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sejarah wajib. Kemarin kita sudah bahas tentang kerajaan Islam menurut para tokoh ataupun ahli. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang kerajaan dan kesultanan Islam di Nusantara. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Sumatera. Nah, di Nusantara kamu tahu bahwasanya kerajaan Islam itu menyebar sangat luas di berbagai pulau di Indonesia. Itu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Nusa Tenggara. Nah, hari ini untuk pembahasan kita hari ini kita akan membahas yang pertama itu Pulau Sumatera. Nah, Bapak akan jelaskan satu persatu, kamu lihat, kamu dengarkan. Setelah ini akan ada namanya penugasan. Oke. Pertama, yaitu ada Pulau Sumatera, itu ada kerajaan, ya. Yang pertama itu ada kerajaan Samudra Pasai. Kamu lihat, kemudian kerajaan Aceh Darussalam. Yang ketiga kerajaan Islam di Riau, kerajaan Islam di Jambi, kerajaan Islam di Sumatera Selatan, dan yang terakhir adalah kerajaan Islam di Sumatera Barat. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Ya. Samudra Pasai ini letak dan posisinya tidak jauh dengan lokasi Aceh. Nah, di sini kita akan bahas lebih lengkapnya tentang Samudra Pasai. Berikut adalah gambar dan kerajaan Islam di Samudra Pasai. Ya, ini adalah bentuk ataupun lokasi yang berada di kerajaan Samudra Pasai. Ini adalah bentuk kerajaannya, ini adalah masjidnya, ini adalah lokasinya. Ya. Jadi lokasinya tidak jauh dengan daerah Aceh, sangat berdekatan. Kemudian kerajaan Aceh Darussalam, ya. Ini adalah kerajaan kedua setelah kerajaan Samudra Pasai. Oke, berikutnya kerajaan Islam di Riau, ya. Untuk berikutnya kerajaan Islam di Riau. Next, kerajaan Islam di Jambi, ya. Ini adalah bentuk bangunannya masih kokoh sampai saat ini. Kelima, kerajaan Islam di Sumatera Selatan, ya. Ini dia bentuknya dan sampai saat ini juga masih kokoh berdiri di daerah Sumatera. Kemudian next, kerajaan Islam di Sumatera Barat, ya. Ini adalah bentuk bangunannya juga, ya. Kita sudah melihat bagaimana bentuk bangunannya setiap daerah masing-masing, dari kerajaan Samudra Pasai hingga kerajaan Islam di Sumatera Barat. Next, oke. Sekarang kita akan membahas nama-nama yang memerintah kerajaan pertama kali di kerajaan-kerajaan tersebut. Oke, yang pertama kerajaan Samudra Pasai, ada Sultan Malik Al-Saleh, ya. Ini adalah raja pertama di masa kerajaan Islam di Samudra Pasai, ya. Kamu lihat itu dia memimpin pada masa 1267 sampai 1297. Jadi cukup lumayan, sekitar 30 tahun lamanya Sultan Malik Al-Saleh yang memerintah di kerajaan ini. Kemudian yang kedua, kerajaan Aceh Darussalam, ya. Itu yang memerintah itu adalah Sultan Ali Hayat Shah tahun 1496 sampai 1508, ya.
kurang lebih ada, kalau tidak salah, 72 tahun ya si Sultan Agung Hayat Shah. Oke, kemudian Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah tahun 1703 sampai 1744. Dia memerintah kurun waktu sampai dengan 21 tahun. Kemudian kerajaan Islam di Jambi itu ada yang memerintah untuk pertama kali itu adalah Masud Badruddin tahun 1790 sampai 1612. Ada kisaran kurang lebih ada 12 tahun ya. Kemudian Sultan Ahmad Shah di kerajaan Islam di Sumatera Selatan itu memerintah tahun 1668 sampai 1674 ya. Ini juga lumayan, itu kisaran tahunnya yaitu 14 tahun. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kerajaan Islam di Sumbar, itu Sultan Iskandar Berdaulat Shah itu pada tahun 1607 sampai 1676. Jadi ada kurang lebih 29 tahun menjabat. Nah, ini adalah raja-raja yang memerintah selama pembentukan kerajaan, selama di awal pembentukan kerajaan-kerajaan di daerah Sumatera. Ini adalah nama-namanya. Jadi supaya kamu pahami juga, sebuah kerajaan ataupun kesultanan itu terbentuk di bawah oleh kepemimpinan ataupun kerajaan di mana ada pemimpinnya. Untuk pertama kali ini adalah nama-nama pemimpin kerajaan ataupun kesultanan tersebut. Bisa kamu lihat di sini. Ya, ini adalah raja pertama kali yang memimpin ya pada masa itu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas adat dan tradisi. Ya. Adat dan tradisi di sini berbeda-beda. Pastinya kamu tahu, walaupun kita Pulau Sumatera, kita terdiri dari beberapa suku budaya dan ras. Ya. Di Pulau Sumatera ini sangat begitu banyak sukunya. Pastinya adat dan tradisi juga sangat banyak. Berikut kita akan bahas apa saja adat dan tradisi pada daerah masing-masing. Yang pertama tadi ada Peutrol, yaitu adat atau tradisi yang mengeluarkan bayi ya di rumah, dari rumah setelah cukup usia atau disebut sudah cukup usia, maksudnya di sini sudah hampir 1 tahun ya. Jadi dia kan balita ini kan ada fasenya. Jadi kalau di tradisi pada Samudra Masa ini, kalau anak balitanya mau udah mendekati hampir 1 tahun, di biasanya dikeluarkan dari rumah. Itu sebagai tradisi mereka ya. Kemudian kedua adalah Beugal, itu mengolah menyantap daging bersama keluarga. Ini tradisi yang dilakukan di Aceh ya. Mereka biasanya berkumpul bersama keluarga, kemudian makan bersama keluarga. Ini mereka lakukan setiap tradisi yang mereka peringati. Kemudian petang megang ya, ini di Riau. Ini biasanya memanjatkan rasa syukur dan kebahagiaan bersama keluarga ya, dimana mereka bertemu dengan keluarga mereka kembali ya. Jadi ada rasa syukur mereka bertemu kembali dengan keluarga sanak saudara mereka yang telah lama, khususnya apalagi ini di bulan puasa ya. Jadi ini bulan puasa pada kerajaan Islam, jadi lebih konkretnya lagi ya. Apalagi kalau misalnya biasanya kalau misalnya kita di perantauan itu kan kita mudik. Nah kalau kita mudik biasanya kita bertemu dengan anak, cucu, ya keluarga. Nah disitulah disebut dengan tradisi atau adat petang megang, kita bertemu bersama di kerajaan Riau. Oke, selanjutnya adat bersendi sara bersendi. Artinya begini, adat ini harus
disyariatkan berdasarkan kerajaan dijagi. Artinya apapun itu yang berbau namanya tradisi harus disyariatkan berdasarkan Islam. Jadi memang ini harus berbasis syariat Islam. Jadi nggak bisa sembarang. Jadi mereka harus berasal dari kitab suci ataupun berasal dari Al-Quran. Ya, jadi tidak asal. Oke, next. Itu tadi kerajaan Jambi. Next, Ngobeng. Ini tradisi pada kerajaan Sumatera Selatan. Ya, pada kerajaan Ngobeng ini, pada kerajaan Sumatera Selatan, Ngobeng ini maksudnya menghidangkan makanan pada acara kegiatan adat. Mau itu pernikahan, mau itu ada yang meninggal, ataupun misalnya tradisi anak keluarga ataupun kerajaan yang merayakan ulang tahun. Jadi si Ngobeng ini fungsinya menyediakan, menghidangkan makanan-makanan pada acara-acara tersebut, ya, baik itu misalnya acara pernikahan, kematian, kemudian kelahiran ataupun bentuk ulang tahun dalam bentuk kerajaan tersebut. Oke, terakhir adalah tradisi tabik, itu pada Sumatera Barat. Itu upacara adat yang dilakukan setiap tanggal 10 Muharram. Jadi ibaratnya tradisi tabik ini merupakan acara yang setiap harinya, biarnya kewajiban. Bagaimana bentuknya hampir sama juga. Ya, secara umat Islam itu kegiatan-kegiatan ini dilakukan seperti ya kumpul bersama keluarga, kemudian bertemu kembali dengan sanak saudara. Begitulah tradisi tabuk ini. Jadi upacara untuk adat itu saja. Oke. Next, selanjutnya bentuk pemerintahan. Ya, di sini kita akan bahas bentuk pemerintahan pada kerajaan di Sumatera. Yang pertama kita akan bahas kerajaan Samudra Pasai, ya. Kemudian Darussalam, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Nah, bentuk pemerintahan di daerah Sumatera, khususnya di Pulau Sumatera, khususnya di daerah-daerah ini, itu bentuknya itu monarki, ya. Mungkin anak bapak sekalian mungkin sudah belajar, ya, ataupun masih baru belajar di pendidikan kewarganegaraan. Itu ada sistem pemerintahan, ada yang liberal, komunis, kemudian ada monarki. Nah, di sini kebetulan di sini juga kita bahas sistem pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang digunakan di sini ataupun yang diperuntukkan di daerah Sumatera ini yaitu monarki, ya. Sedikit penjelasan tentang monarki. Monarki itu adalah sistem pemerintahannya hanya satu, tidak ada yang lain, cukup satu. Ya, beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan satu juga, cuma kan ada di bawahnya lagi. Begini juga untuk pemerintahan ini juga begitu juga, satu juga. Kemudian bisa kamu lihat juga pada pemerintahan ini monarki itu ada perbedaan dengan sistem pemerintahan presiden, ya. Jadi kalau dia monarki memang satu, presiden juga satu, ya, sama-sama memerintah dalam pemerintahan saja. Kalau presiden dia dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kalau dia dalam kerajaan kesultanan mungkin dibantu dengan antek-antek yang lain. Cuma ada beberapa perbedaan di antara sistem monarki dengan kepresidenan kita saat ini. Memang dia satu-satu, tapi ada perbedaan yang sangat mencolok. Kalau dia monarki, ya, dia selamanya, ya. Sedangkan berkepanjangan sampai dia mau akhir hayat. Itu pun kalau misalnya dia lanjut lagi, teruskan oleh anaknya. Lanjut lagi dia, lanjutkan dengan anaknya lagi, begitu seterusnya. Jadi dia cukup satu saja, berkelanjutan dengan turun temurun. Berbeda dengan presiden, ya. Presiden dengan berbeda dengan presiden. Presiden di sini dia hanya memiliki waktu atau batas jangka yang sudah ditentukan, ya. Jadi sama-sama memiliki bentuk pemerintahan yang satu, tetapi
perbedaannya monarki dia sampai sepanjang hayatnya, sedangkan presiden itu tidak, hanya biasanya memegang jabatan ini di jangka yang sudah ditentukan, ya. Jadi tidak berkepanjangan seperti monarki tadi. Oke, selanjutnya next, ekonomi, ya. Kita akan bahas selanjutnya itu ekonomi. Nah, mungkin sebelumnya kita akan kilas balik sebentar bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara, ya, Indonesia, khususnya Indonesia. Kamu tahu pertama kali kita belajar bahwasanya Bapak sudah jelaskan bagaimana proses masuknya Islam hingga sampai saat ini juga berkembang ke seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini proses mereka masuk di sini bukan asal masuk saja, tetapi ada beberapa proses. Tapi intinya ketika mereka masuk, cara mereka untuk masuk di situ adalah melalui apa? Di sini menjadi pertanyaan kadang, ya. Nah, itu udah Bapak jelaskan bagaimana mereka masuk itu melalui proses perdagangan. Dan sampai saat ini juga, ya, Islam pun melebarkan sayapnya sampai ke seluruh penjuru juga dengan proses perdagangan, ya. Bisa kamu lihat bagaimana bentuk perdagangannya, ya. Beginilah proses siklus perdagangannya. Apa yang mereka dagangkan? Itu kamu sudah tahu kan, Pak, bahwasanya kita ini kaya akan rempah-rempah. Jadi mulai dari kopi, sagu, kemudian teh, bawang, kemudian kunyit dan lain sebagainya, itu adalah hasil olahan bumi Indonesia. Bisa dikatakan hingga sampai saat ini pun kita masih memiliki itu dan kita berkelimpahan. Jadi alangkah baiknya juga hasil olahan, hasil kekayaan dari bumi kita, bumi tercinta kita ini mari kita olah bersama, mari kita jaga, kita rawat, ya, agar orang-orang dari luar sana, orang-orang yang datang ke Indonesia tidak leluasa lagi mengambil hasil rempah-rempah kita. Nah, di sini ini proses perdagangannya, ya, bisa melihat. Nah, inilah yang diekspor, ya, inilah yang dijual dalam proses perdagangan di Indonesia. Dan inilah proses masuknya Islam ke Nusantara. Inilah prosesnya. Dan sampai saat ini baik itu Pulau Sumatera, ya, ataupun Pulau Jawa, Kalimantan, semua kerajaan kesultanan itu melakukan proses perdagangan. Dan ini adalah titik awal mereka masuk ke Indonesia, berdagang, ya. Sedang melihat, ya. Oke, selanjutnya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata pun kalimat Bapak mohon maaf, minta maaf. Untuk selanjutnya akan ada penugasan dari Bapak. Sekian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan, jaga diri, jangan berkeliaran di rumah saja. Ikuti semua arahan dan bimbingan dari gurumu, dari orang tuamu, dan juga dari tim kesehatan. Oke, selamat pagi.